بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa qad arafta mimma sabaqa fi bayani dunya wa min siratil anbiya wal awliya anna haddad dunya kullu ma adallathu al-khadra wa aqallathu al-ghabra illa ma kana lillahi azza wa jalla min dhalika wa dhiddu dunya al-akhiratu wa huwa kullu ma urida bihi Allahu ta'ala mimma yu'khadhu biqadri ad-darurati minad dunya li ajli quwwati ta'atillahi wa dhalika laisa minad dunya. Dan sungguh telah engkau ketahui dari apa yang telah terdahulu fi bayani dunia, dalam penjelasan tentang hakikat dunia, dan dari apa yang telah terdahulu daripada sirah perjalanan hidup para nabi wal auliya dan para auliya, bahwa sesungguhnya ujung daripada dunia adalah ujung daripada kehidupan dunia, kullu ma adallathu al-khadra, hanya sebuah perjalanan sementara di bawah naungan langit, dan di atas bumi tempat berpijak. Jadi artinya dari penjelasan panjang lebar yang sudah kita baca dan kita jelaskan sebelumnya, daripada penjelasan Imam Al-Ghazali, bahwa kita temukan, kita pahami bahwa dunia ini hanya tempat lewat sesaat, yang bernaungkan langit dan berpijakkan bumi, yang tidak ada apa-apanya, yang kosong. Illa ma kana lillahi azza wa jalla min dzalika, kecuali sesuatu yang dilakukan di dalam dunia itu akan apa yang diniatkan kepada Allah. Kecuali orang-orang yang berada di dunia ini, menghabiskan hidupnya sesaat di dunia ini melakukan hal-hal yang memang itu untuk Allah. Itulah yang berarti, yang memiliki makna. Tetapi selain yang dilakukan kepada selain Allah, maka tidak ada makna apa-apa. Kosong. Nah, wa dhiddud dunya al-akhirah, dan lawan daripada dunia itu adalah akhirat. Wa huwa ma kullu ma urida bihi Allah Ta'ala. Akhirat itu atau sesuatu yang bernilai akhirat adalah segala sesuatu yang diniatkan, dilakukan dengan diniatkan karena Allah. Mimma, daripada apa? Daripada sesuatu yang diambil atau dinikmati daripada dunia ini dengan sekadar darurat. Li ajli quwwati ta'atin, dikarenakan untuk mendapatkan kekuatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa dzalika laisa minad dunya, dan yang demikian itu bukanlah yang dimaksud daripada dunia yang tercela. Jadi lawan daripada dunia adalah akhirat. Artinya di dunia ini ada yang perbuatan tidak memiliki makna apa-apa, tidak ada arti apa-apanya, kosong,
hanya sekedar seperti orang lewat saja sebentar di dunia, tidak bawa apa-apa. Dan itulah dunia yang dimaksudkan, dunia tercela. Tapi ada juga perbuatan di dunia ini yang bermakna akhirat. Ya, itu perbuatan-perbuatan yang ketika dilakukan itu diniatkan karena Allah. Ya. Nah, dilakukan karena Allah dan diambil atau dilakukan perbuatan itu atau diambil daripada dunia ini sekadar darurat saja. Makna darurat sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Jadi kalaupun orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu untuk akhirat, kalaupun dia menikmati daripada dunia ini, itu pun sekadar darurat, kebutuhan darurat untuk dia memperoleh kekuatan dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Nah, karena kita dalam menjalankan, jadi tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mempersembahkan ketaatan kita kepada Allah, kita butuh tenaga, kita butuh energi, karena kita bukan hanya ruh, kita juga punya fisik. Ya. Nah, kita terdiri daripada ruh dan fisik. Nah, fisik kita ini butuh tenaga dia. Nah, maka kemudian kita ambil daripada dunia ini, kita bekerja, maksud kita ambil, kita nikmati, kita bekerja, kita mengais rezeki dengan berbagai macam profesi, ya, lintas profesi. Nah, itu semua kita niatkan kepada Allah, ya. Dan kalaupun dari apa yang kita lakukan itu semua ada kenikmatan yang kita dapatkan, nah kemudian kita niatkan kenikmatan itu sekadar untuk mendapatkan tenaga, agar tujuan utama tadi ibadah dan ketaatan kepada Allah dapat kita lakukan sebaik-baiknya, maka itu semua bermakna akhirat. Ya, tapi perlu diingat di sini dengan sekadar darurat. Nah, dengan sekadar darurat. Nah, dan hati-hati lebih daripada sekadar darurat. Tanaum nanti jatuhnya kemarin itu. Bernikmat-nikmat yang berlebihan. Itu nanti walaupun niat awal untuk Allah, nanti enggak akan jatuh ke Allah juga. Misalnya niat makan untuk punya tenaga agar bisa taat kepada Allah. Nah, tapi makannya misalnya duduknya berjam-jam selesai makan. Nah, itu tetap tidak jatuh ke taat kepada Allah. Ujung-ujung tujuannya memang makan. Nah, tapi orang yang makan dengan tujuan sekadar kebutuhan tubuh agar punya energi, agar punya kekuatan dalam menjalankan tujuan utama hidup, mempersembahkan ketaatan kepada Allah, maka dia makan sesuai kebutuhan pokok saja. Nah, dia makan sudah kira-kira tubuhnya itu cukup gizi, cukup energi, maka dia beranjak melanjutkan tugasnya di muka bumi ini, melakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai bentuk kebaikan. Nah, jadi dia tidak berlama-lama dalam makan, tidak berlama-lama dalam minum, tidak berlama-lama dalam menikmati, mempaskan pakaiannya, tidak berlama-lama dengan fasilitas-fasilitas. Karena makan, minum, berbagai macam fasilitas itu adalah hanya penunjang untuk tujuan utama kita hidup di dunia, yaitu melakukan ketaatan atau beribadah kepada Allah. Nah, jadi harus dibedakan mana tujuan, mana wasilah, mana penunjang, mana tujuan. Ya. Jangan dibalik. Nah, jadi kita bisa menilai diri kita. Hari ini apakah kita sudah menjadikan makan, minum, fasilitas kehidupan itu sebagai wasilah? Betul-betul sebagai wasilah, atau justru kita menjadikan yang penunjang ini, wasilah ini sebaliknya sebagai tujuan?
Ya. Dan itu bisa kita nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari pagi, nah misalnya ya, kalau dari pagi kita sudah sibuk misalnya beli ikan, beli daging model seperti ini, model begini, model begana. Kemudian sudah dapat ikan, daging, sayur mesti begini, mesti begana. Kemudian cari bumbu lagi. Kemudian di dapur butuh waktu 2 jam, setel api begini, setel kuah begini. Kemudian jam 2, jam 1 baru masak, dihidangkan di meja makan. Kemudian duduknya harus pas, posisinya. Kemudian ambil sendok, kuah harus dites dulu. Waktu dites pun harus panjang tesnya. Enak sekali, pas misalnya. Itu berarti tujuan hidup kita sudah makan itu. Ya, itu bukan lagi makan, itu bukan lagi wasilah, itu bukan lagi penunjang. Kita sudah itu tujuan hidup kita. Itu contoh ketika salah memaknakan penunjang atau wasilah sudah menjadi tujuan tana'um tadi. Berarti kita sudah hidup kita untuk itu tadi, untuk pas makan siang. Nanti siap makan siang, sibuk lagi untuk pas makan malam. Ya. Nah, besok begitu juga. Kemudian selesai pas makan malam, sibuk lagi untuk pas enak tidur. Padahal tidur itu juga sebagai penunjang. Ya, jadi kalau kita mengambil daripada dunia ini, kebutuhan duniawi kita, makan, minum, tidur, ya, dan lain-lain sebagainya, fasilitas dunia, sekadar untuk kebutuhan utama kita, yaitu taat dan ibadah kepada Allah, maka semua penunjang ini ya, masih bermakna akhirat, juga bernilai ibadah. Tetapi kalau yang penunjang ini sudah berlebihan, tidak lagi sekadar darurat, tapi sudah pada batas tana'um, bernikmat-nikmat, maka kita telah salah memaknai tujuan kita hidup di dunia. Makanya kadang-kadang ya, dalam hal ini kita cemburu juga melihat orang-orang yang non muslim. Kadang-kadang mereka bukan Islam tapi kehidupannya itu seperti teori yang kita bahas. Jadi mereka, walaupun tujuan mereka bukan ke akhirat, artinya seharusnya kita harus lebih dari mereka, karena tujuan kita Allah. Mereka tidak Allah juga tujuannya, mereka tidak akhirat juga tujuannya, tapi mereka mengatur kehidupan luar biasa. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu itu jelas mana tujuan, mana penunjang. Misalnya kita lihat ya, contoh orang misalnya Cina misalnya. Jadi mereka langsung menggariskan tujuan mereka hidup ni apa? Untuk mengumpulkan harta sebanyak. Maka mereka fokus pada tujuan itu. Jadi setiap hari 24 jam pikiran mereka itu bisnis, putar uang, putar kekayaan, putar bisnis. Sedangkan yang mereka nikmati sendiri baju reta-reta mereka pakai. Tahu reta-reta baju biasa mereka pakai. Kendaraan mereka malah kendaraan tidak mewah-mewah, kendaraan sudah lama. Rumah mereka, coba lihat rumah mereka itu di Aceh ini yang mewah rumah kita. Mereka yang punya banyak kekayaan, rumahnya biasa-biasa saja. Masih banyak rumah-rumah Cina itu rumah lama mereka pakai. Masih setengah permanen, setengah kayu, setengah beton. Itu sudah mereka hidup itu puluhan tahun. Kita baru sedikit ada untung, misalnya bulan Ramadan banyak untung, siang Ramadan dah buat rumah baru. Jadi begitu kita terlalu susah, tidak bisa membedakan mana tujuan, mana penunjang. Maka dalam hal ini kita harus belajar pada mereka. Padahal yang mereka kejar adalah dunia. Tapi mereka jelas tujuannya ini. Jadi harus tujuannya dulu. Masalah kemudian fasilitas diri, penunjang diri, mereka tidak terlalu pikir. Makan mereka sederhana,
Makanya kita lihat mereka itu jarang di warung kopi. Justru yang sering di warung kopi itu orang yang banyak utang misalnya. Warung kopi jadi mereka tempat berhutang. Orang yang justru punya banyak uang nggak ada duduk di warung kopi. Mereka jelas targetnya. Walaupun masuk warung kopi sebentar, sebentar minum 1 gelas kopi, kuih 2 krek, sudah selesai. Datang kita kopi setengah gelas pancung, 3 jam duduknya. Jadi kita salah tidak bisa memformat dengan baik mana penunjang, mana penunjang. Jadi kadang-kadang bertukar, maka kita tidak ada perkembangan. Seharusnya konsep seperti itulah yang harus dilakukan oleh orang Islam. Artinya tujuannya apa, penunjangnya apa? Bahwa dunia ini semuanya, fasilitas hidup ini semua, ini adalah hanya penunjang. Tujuan kita itu Allah. Tujuan kita itu adalah menghambakan diri kepada Allah. Maka baru seseorang itu dikatakan terlepas dari dunia tercela. Di sini kata Imam Ghazali, ketika dia melakukan segala sesuatu atau ketika dia menikmati, spesifiknya ketika dia menikmati daripada kenikmatan dunia ini sekadar darurat untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, untuk mendapatkan kekuatan sehingga dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan maksimal. Ini dia dianggap manusia akhirat. Tapi kalau lebih dari sekadar darurat, nanti jatuhnya ke tana'um, itu nanti ujung-ujungnya ke dunia tercela. Wa yatabayyanu hadza bimithalin. Dan ini akan lebih jelas lagi dengan satu contoh, ya. Wa huwa annal hajja idza halafa annahu fi tariqil hajj la yashtaghilu bi ghairil hajj bal yatajarradu lahu thumma ishtaghala bi hifdhiz zat wa alfil jamal wa kharzir riwayah wa kulli ma la budda lil hajj minhu lam yahnus fi yaminihi wa lam yakun masyghulan bi ghairil hajj. Di sini disebutkan contoh seperti bahawa seorang haji yang melakukan haji, ya, seseorang yang melakukan perjalanan haji, yang ingin melakukan perjalanan haji, dia bersumpah kepada Allah. Apa sumpahnya? Selama dalam perjalanan haji dia bersumpah kepada Allah tidak akan mau menyibukkan diri dengan apapun selain urusan haji. Ya. Bal yatajarradu lahu, akan tetapi dia bersumpah selama proses perjalanan haji dia fokus dengan ibadah haji. Tapi kemudian dalam perjalanannya summa istaghala bihifdhiz zat. Kemudian di samping dia fokus kepada haji, pada faktanya dia sedikit menyibukkan diri dengan memastikan bekalnya itu aman. Ya. Wa alfil jamal, dia kemudian mengambil sedikit waktu untuk merawat ontanya atau kendaraannya selama haji. Wa kharzir riwayah, dan dia mempersiapkan apa-apa yang dia butuhkan, wamala budda lil hajj. Nah, kalau ada orang seperti ini, lam yahnus fi yaminihi, dia itu tidak perlu membayar sumpahnya. Walam yakun masyghulan, dan dia itu tidak dianggap telah sibuk dengan selain haji. Kalau sekadar, jadi dia tadi bersumpah selama proses hajinya tidak mau sibuk dengan urusan selain fokus haji. Itu tujuan dia haji dan dia bersumpah untuk itu. Tapi dalam perjalanan, dalam faktanya, di samping dia sibuk dengan ibadah haji, kadang-kadang dia mengurus masalah bekalnya juga, masalah makannya, masalah minumnya, dia urus juga. Berarti kan di sini dia sudah menyalahi sumpah. Dia bersumpah fokus haji, tidak mengurus selain haji. Tapi pada faktanya dalam perjalanan haji dia juga mengurus urusan bekalnya. Dalam perjalanan haji dia juga mengurus ontanya.
Kalau dulu kan pergi haji pakai onta. Jadi sedang dalam perjalanan haji, kadang-kadang dia berhenti, dia kasih makan ontanya. Atau dalam perjalanan haji kadang ada hal-hal yang mendesak, yang dia harus turun, buang air kecil, buang air besar, ya, dan melakukan hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh seorang yang melakukan perjalanan haji. Nah, apakah ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, dia harus membayar sumpahnya? Padahal dia sudah bersumpah tidak mau melakukan apapun selain fokus pada ibadah haji. Apakah ketika dia melakukan hal-hal tadi, dia harus membayar sumpah? Apakah ketika dia melakukan hal-hal tadi, dia dianggap sudah tidak lagi fokus haji? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Dia tidak harus bayar sumpah padahal dia sudah bersumpah untuk fokus ibadah haji. Kenapa dia tetap dianggap fokus pada haji walau padahal dia melakukan hal-hal lain? Karena hal-hal lain yang dia lakukan itu masih pada batas darurat yang memang itu kebutuhan orang yang melakukan haji. Orang melakukan haji kan tetap butuh makan. Nggak mungkin dia kemudian bersumpah, saya selama perjalanan haji tidak mau melakukan apapun selain ibadah haji. Waktu dikasih makan dia tolak, saya nggak mau makan, saya fokus ibadah haji. 3 hari dah meninggal dia. Kan tidak mungkin, ya. Nah, kalau seperti ini, inilah yang dibolehkan. Dan inilah perumpamaan orang yang tadi, ya, hidup di dunia ini fokusnya beribadah kepada Allah, tapi kemudian melakukan beberapa hal, yaitu kebutuhan tubuhnya agar ibadahnya, fokus ibadahnya lancar, maka yang seperti itu tidak dianggap dia sibuk dengan dunia. Dia masih dianggap orang-orang yang hidupnya itu untuk akhirat. Jadi jangan semua orang yang begitu siang siap zuhur ramai penuh di warung-warung nasi langsung kita nilai penuh dah urang belit dunia. Tak semua orang makan di warung belit dunia, ya. Begitu kita lihat pagi jam 7 orang di warung kopi minum minum kopi, makan pisang goreng panas itu sama belukat, langsung kita menilai tak berat dunia kau tak berat kamulonya. Tak semua. Selama kenikmatan dunia dia niatkan dan itu sekadar kebutuhannya untuk akhirat, itu tidak langsung kemudian dikatakan itu kenikmatan dunia semata-mata. Jadi perumpamaan tadi di sini disebut oleh Imam Ghazali seperti orang yang melakukan haji tadi. Fakadzalikal badan, ya. Maka demikian juga badan, markabun nafsi. Badan itu adalah tempat ruh diletakkan oleh Allah. Taqta'u bihi masafatul umur. Dengan badan itulah roh akan menjalani kehidupan di dunia, roh kita, ya, dalam badan kita. Wa fata'ahadal badan bima tabqa bihi quwwatihi bima tabqa bihi quwwatuhu ala sulukit tariq bil ilmi wal amal. Maka kemudian walaupun ruh itu, ruh kita semua ini kita ruh, ya, dalam diri kita ada ruh. Walaupun ruh kita, ya, inginnya taat kepada Allah, inginnya adalah akhirat, tapi ruh kita ini berada dalam badan. Sedangkan badan kita ini butuh kepada sesuatu yang memberikan dia energi dan kekuatan. Sehingga jalannya ruh ini bisa dengan baik, ya, ala sulukit tariqi bil ilmi, dengan ilmu dan beramal, huwa minal akhirati la minad dunya. Maka kebutuhan badan, ya, kebutuhan badan kita agar ruh bisa bertahan dalam tubuh ini menunggu waktu panggilan Allah kembali kepada Allah, maka kebutuhan badan, makan, minum dan berbagai macam fasilitas dunia untuk memenuhi kebutuhan tersebut ini tidak dianggap dunia. Tapi ini masuk dalam kategori huwa minal akhirati la minad dunya. Ini bagian daripada akhirat, tidak termasuk dalam dunia yang tercela. Jadi selama masih sesuai kebutuhan badan, itu masih akhirat. Jadi kalau seperti kita katakan sebelumnya, kalau makan sekali habis itu masih kategori akhirat. Makan kategori
akhirat. Tapi kalau sudah tambah lagi, ini perlu ditinjau ulang. Ya. Apakah ini masih bertahan pada makna akhirat atau sudah larinya ke dunia tana'um? Jadi kalau umpama kita makan di kenduri katakanlah sama dia ya, atau kenduri apalah ya, yang bertalam-talam itu, dan banyak di dalam talam itu banyak piring-piring kecil lagi. Dalam piring-piring kecil itu ada udang tumis, ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada daging. Ketika kita dihidangkan seperti itu, kita ambil ayam sepotong ya, atau daging atau ikan sepotong, dan kita taruh kuah sedikit, itu masih pada taraf akhirat. Tapi begitu belum habis satu potong ayam kita makan, mata kita sudah lihat ke piring kecil sampingnya. Ini ini perlu ditinjau ulang. Ditinjau ulang maksudnya tidak bisa langsung kita vonis dunia juga, begitu orang tambah nggak langsung dunia. Mungkin perlu, pokoknya intinya sekadar darurat. Maka perlu kita tinjau, maksud ditinjau di sini perlu kita lihat ukuran badan juga, ukuran lambung. Kalau kita lihat misalnya orang yang tambah satu potong lagi itu memang dia posturnya, lambungnya agak lebih besar, itu masih juga pada taraf akhirat. Memang beda. Ya. Intinya adalah biqadri ad-darurah, sesuai kebutuhan darurat. Artinya itu yang utama. Tapi kalau lebih dari utama, itu sudah ke akhirat. Dan itu tolak ukur itu semua, pada semua kehidupan. Bukan hanya pada makan, pada minum. Pada minum, misalnya setiap kenduri itu atau sama dia, biasanya sama dia lah malam itu kadang-kadang minum bisa 3 jenis, kopi, teh, kemudian satu lagi kadang-kadang ada jus lagi. Ada orang ditanya mau teh atau kopi atau jus, ada yang jawab duduk jumal he no duduk takalan teh. Ya. Duduk takalan teh yang pah. Ini kalau sudah seperti ini sudah ke dunia. Makanya bagusnya makanan itu setelah sama dia saja. Walaupun donya-donya tidak pengaruh lagi ke doanya. Tapi kalau dari awal makannya sudah berlebihan, sudah donya, ini takutnya waktu berdoa nanti doa-doa terhalang. Nah, jadi itu contoh ya. Contoh bagaimana ketika dunia yang sesuai kebutuhan masih dianggap akhirat, artinya belum dianggap dunia tercela, tapi mana pada bagian dunia yang sudah masuk dalam kategori tercela. Jadi ini pada semua ya, bukan hanya pada makanan, pada minuman, pada pakaian juga demikian. Kalau kita mau beli pakaian, itu juga harus pakai tolak ukur ini. Dan begitulah para ulama salafus saleh mengatur hidup mereka. Jadi setiap apapun fasilitas dunia yang akan mereka dapatkan, mereka nikmati, mereka pakai standar ini tadi, standar akhirat. Mau beli pakaian, pakai standar ini. Ini mau beli baju, niat mau beli baju. Mereka lihat dulu baju yang sudah ada di rumah, apakah masih sesuai kebutuhan atau sudah waktunya beli baju lain. Kemudian ketika beli, memang setelah dilihat baju di rumah, harus beli baju lain. Nah, ketika mereka memilih baju yang lain di toko atau secara online, mereka juga pakai standar ini. Standar jangan sampai lebih daripada kebutuhan pokok mereka, kebutuhan yang utama. Jadi ketika mereka melihat baju misalnya dengan harga sekian, ini sudah cukup untuk kebutuhan utama, aurat tertutup, badan bagus, misalnya tidak jelek, tidak mengganggu pemandangan orang ketika melihat kita pakai baju itu, dan sudah masuk dalam kategori kita bersyukur atas nikmat Allah karena kita juga dikasih badan bagus, mesti kita pakai pakaian yang bagus untuk badan kita sebagai makna syukur, maka sudah cukup. Tidak lebih dari itu.
Tidak lebih dari itu. Itu dalam hal pakaian. Tapi ada orang bukan begitu cara standarnya. Dia enggak melihat sesuai kebutuhan. Tapi ada orang yang beli pakaian, dia melihat kepada merek, brandnya. Masalah itu sesuai, itu adalah melebihi kebutuhan atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting brand, kalau laki-laki dulu misalnya, yang penting kalau celana itu 404 lah, walaupun harganya 1 juta, yang penting 404. Makanya waktu pakai itu agak diangkat sedikit baju biar nampak 404-nya itu. Padahal dia enggak butuh itu. Nah, atau model dulu kalau beli celana itu, jin itu memang mesti panjang-panjang biar bisa diinjak. Memang sengaja bujuk gibloh. Supaya gibloh itu ternyata tahan. Oh, ini celana mahal. Kalau gibloh tapi tapi harlah-harlah tak gibloh. Berarti itu menunjukkan celana mahal. Itu dulu. Demikian juga kalau ibu-ibu, kalau beli jilbab itu beli bukan kebutuhan yang memang dia butuh, bukan, tapi kepada merek yang sampai itu kapan ada pernah peraturan itu pegawai negeri dilarang pakai jilbab yang model apa itu, karena sekarang sudah seperti itu. Jadi orang pakai pakaian sekarang bukan lagi sekadar standar ini tadi, tapi sudah dengan merek tadi. Bahkan sudah ada di kalangan tertentu itu sudah ada level-levelnya. Ini kalau merek-merek seperti ini, arti ini level bawah. Kalau merek-merek seperti ini, berarti ini level menengah. Kalau yang merek-merek di atasnya lagi, berarti ini level atas, menengah ke atas. Kalau kita kadang-kadang yang pakai baju nggak ada merek, berarti itu nggak masuk standar mana-mana itu. Ada itu kalangan yang sudah melihat sesuatu dengan seperti itu standar dia. Begitu dia melihat kendaraan seseorang, mereknya, berarti ini yang datang ini menengah ke bawah. Walaupun menengah ke bawah, tapi kontan dia beli kendaraan itu. Begitu datang yang lain mengkilat merek kendaraan ini begini. Oh, ini menengah ke atas. Padahal dia hutang itu, sudah dikejar-kejar sama leasing itu. Tapi begitulah standar hari ini. Jadi menikmati dunia ini bukan lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah kepada tana'um, bukan lagi hanya tana'um, sudah lebih kepada persoalan gengsi. Persoalan gengsi. Makanya kita lihat kadang-kadang ada orang pakai pakaian itu sampai sakit lehernya. Seperti, atau kalau perempuan sampai sakit kakinya. Jadi pakai pakaian bukan lagi sesuai kebutuhan, tapi untuk gaya. Gaya untuk pakai merek baju baru, merek pakaian baru, ya, supaya biar dianggap trend, dianggap belaulah bajayan. Padahal nanti dia pakai sakit keing dia. Pada pupah jaknya je. Atau seperti itu, seperti perempuan juga demikian, demi mengikuti trend beli sepatu atau sandal tertentu. Begitu sehari pakai sakit tuut, kai asam urat. Ada orang seperti itu. Dan dia bahkan sudah merasa tubuhnya itu tidak menerima pakaian itu, tetapi tetap dia pakai. Demi mengikuti tadi tren tadi. Demi mengikuti gaya hidup tadi. Jadi standar yang seharusnya kita ikuti sebagai orang yang beriman, ya, adalah standar yang telah dibuat oleh Imam Ghazali. Makanya hari ini ketika kita bawa contoh seperti pertemuan sebelumnya itu, contoh Uwais Al-Qarni susah masuk. Contoh kehidupan Uwais Al-Qarni yang memang orang-orang wali Allah itu, susah masuk.
Justru kalau cerita Uwais Al-Qarni kita bahas panjang lebar hari ini, jangankan Uwais Al-Qarni, orang-orang bahas dianggap nanti ujung-ujung kurang waras orang bahas. Kalau Uwais Al-Qarni memang dianggap gila dulu pada masanya, seperti sudah kita bahas ya. Orang-orang bahas dianggap ya pegulau-ulang Uwais Al-Qarni, pegoknya kah kurang pacit ya. Karena memang kalau kita bawa ke kehidupan sekarang, kehidupan seperti mereka-mereka itu yang ahli akhirat itu, orang-orang manusia-manusia akhirat itu, memang enggak kontras 100%, 360 derajat kontras. Kalau ada hari ini 1-2 orang mengikuti kehidupan mereka manusia-manusia akhirat itu, langsung pasti dianggap orang gila. Itu menunjukkan betapa jauhnya sudah taraf kehidupan kita hari ini, dengan betapa dekat dengan dunia, betapa melekat dengan dunia. Sampai ketika kita melihat kehidupan yang seharusnya seorang hamba Allah, kita merasa aneh. Itu menunjukkan betapa kita sudah medonya. Cetakan urut-urut yang betul-betul ilmu akhirat aneh, mustahil ya. Kita membayangkan ini mustahil seperti ini tidak mungkin. Itu akibat apa? Begitu hedonisnya kita hari ini. Begitu hedonisnya kehidupan manusia hari ini. Sampai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara, orang-orang yang betul-betul menjalankan hakikat kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh setiap hamba Allah, itu dianggap aneh, dianggap asing oleh manusia khalayak ramai. Sehingga hari ini kalau kita mau mengajak orang-orang untuk zuhud itu susah, takut dia. Dianggap nanti ODGJ ya orang gila. Tidak mau orang kita ajak zuhud hari ini, susah sekali. Susah sekali orang diajak zuhud. Paling-paling dapat orang diajak zuhud yang memang sudah ditinggal oleh dunia ya. Ditinggal oleh dunia. Dapat nanti 1-2 yang bisa kita ajak zuhud, sudah 3 kali cerai sama istrinya misalnya. Sudah macam-macam lah persoalan, tapi tidak apa-apa juga. Namun ingin kita sampaikan di sini, ketika konsep zuhud hari ini, konsep akhirat ingin kita perkenalkan, ingin kita sampaikan, itu kadang-kadang terasa asing. Dan begitulah Rasulullah sudah mengatakan sendiri ya, bahwa agama ini al-Islamu gharibun. Islam itu mulai dulu bada'a ghariba. Mulai dulu Islam itu datang memang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariba. Dan nanti pada ujung akhir zaman Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing dengan agamanya. Maksudnya asing di hadapan orang lain gara-gara dia taat dengan agamanya. Fatuba, maka berbahagialah untuk orang-orang seperti itu. Nah, sedikit lagi qala At-Tanafisi, berkata Syekh At-Tanafisi, kuntu ala babi Bani Syaibah fil Masjidil Haram sab'ata ayamin tawiyan fasami'tu fil lailati tsaminah munadiyan wa ana bainal yaqadhah wan naum ala man akhadha minad dunya aktsara mimma yahtaju ilaihi a'mallahu 'aina qalbihi fa hadza bayanu haqiqatid dunya fi haqqika fa'lam dzalika tursyadu insyaallah taala. Kata Syekh At-Tanafisi atau At-Tanafusi, suatu saat aku pernah berada di pintu Bani Syaibah. Ini pintu Bani Syaibah, salah satu pintu di Masjidil Haram. Jadi kata Syekh At-Tanafisi, aku pernah berada atau iktikaf katakanlah ya, di pintu sebelah Bani Syaibah di Masjidil Haram selama 7 hari. Selama 7 hari aku iktikaf di pintu Bani Syaibah di Masjidil Haram tawiyan.
berzikir, beriktikaf di situ siang dan malam. Fasami'tu fil lailah ats-tsaminah, pada malam ke-8 aku di sana, antara bainal yaqadzah wan naum, antara ngantuk dan sadar, aku mendengar suara berbunyi, ala ketahuilah, man akhadha minad dunya, barang siapa yang mengambil, yang menikmati daripada dunia ini melebihi apa yang dia butuhkan, a'mallahu aina qalbih, Allah butakan hatinya. Jadi terancam dibutakan hati. Sehingga merasa asing dengan agama, merasa asing dengan akhirat, ya. Fahadha bayanu haqiqatid dunya fi haqiqah, maka inilah penjelasan hakikat dunia untuk engkau perhatikan. Fa'lam, maka pahamilah, dzalika, akan demikian, tursyadu insyaallah taala, engkau akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah taala. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.